Saudara-saudara terkasih, salah satu keinginan mendasar setiap orang adalah ingin dikenal. Ya, dan bahkan dengan berbagai macam cara orang itu akan memperkenalkan diri. Ya, apakah itu dengan memasang baliho tertentu, atau mungkin ada orang itu memakai pakaian tertentu, ya, yang pokoknya yang bisa menarik perhatian orang, atau mungkin dengan zaman sekarang ini melalui Facebook atau apapun juga, Instagram, ya, supaya orang dikenal. Nah, dan orang dikenal itu ingin supaya kalau bisa dikenal secara pribadi, secara mendalam. Demikianlah juga yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Setelah sekian Yesus itu bersama dengan para muridnya, Yesus ingin mengadakan tes kepada para muridnya. Ya, bagaimana orang memahami atau apa yang dipahami oleh orang tentang diri Yesus. Ya, karena itu dalam bacaan tadi dikatakan ketika Yesus tiba di Palopo, ya, itu dia mulai mengumpulkan kelompok 12, ya mungkin ini sejumlah pengurus depas atau sejumlah pengurus wilayah itu dikumpulkan. Dan Yesus mulai bertanya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Ya, dan ketua wilayah, ya seperti Pak Firdaus ini, ya ketua wilayah, ya, tampil dengan gagah perkasa dan dia mulai mengatakan, oh, kata orang di wilayah saya bahwa putra manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, mengapa disebut Yohanes Pembaptis? Ya, karena Yohanes Pembaptis itu, ya, dia yang senantiasa itu menyerukan pertobatan kepada orang banyak. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, atau Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Tidak hanya Yohanes Pembaptis, tapi juga itu dia mengatakan, kalau orang dari wilayah tetangga, dia mengatakan bahwa putra manusia itu adalah Elia. Ya, Elia itu, ya, bahwa orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya, karena sangat dekat dengan Allah itu apapun yang dimohon kepada Allah, dia di permohonannya itu dikabulkan. Ya, seperti dalam kitab suci, ya Elia mohon supaya itu hujan jangan diturunkan dulu, dan betul hujan pada saat itu tidak turun. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa putra manusia itu adalah Yeremia. Ya, Yeremia itu orang yang taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah kepadanya dia melaksanakannya, tidak takut kepada siapapun juga, ya, bahkan sampai menegur itu para raja yang berbuat tidak baik kepada rakyatnya. Nabi Yeremia itu berani menegurnya. Dan bahkan salah seorang nabi bahwa kata orang banyak putra manusia Yesus itu adalah salah seorang nabi, salah merupakan utusan Allah, ya, termasuk nabi besar. Nah, sesudah itu rupanya Yesus itu tidak puas dengan jawaban para murid itu, kata orang banyak. Ya, karena itu Yesus bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi itu pendapat orang banyak, nah menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus tampil itu berikan jawaban, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Ya. Dan dengan jawaban Petrus, jawaban Simon ini itu, ya, diapresiasi oleh Yesus. Oh, ternyata para muridku ini dia memahami saya, mengenal saya sebagai Mesias,
sebagai penyelamat. Ya. Dan karena itu Simon pada saat itu diberi nama yang baru, yaitu Petrus. Petrus, batu karang, orang yang teguh, orang yang kuat, ya, bukan yang lembek. Maka kalau ada bapak ibu yang bernama Petrus atau Petra, tapi kalau imannya lembek-lembek itu ganti itu namanya, karena tidak sesuai dengan arti dari nama itu. Nah, dan tidak hanya itu, Petrus mendapat nama baru, tapi Petrus juga diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan yang kedua, bahwa Petrus diberi kunci kerajaan surga. Nah, saudara-saudara terkasih, Petrus, siapa itu? Petrus atau Simon Petrus. Petrus adalah paus pertama di dalam gereja kita. Ya, hingga sampai paus yang sekarang ini Paus Fransiskus, paus yang ke-266. Ya, saya kira ini perlu kita tahu, sebagaimana dikatakan oleh presiden kita yang pertama, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Tidak hanya sejarah bangsa ini, tapi sejarah dalam iman kita. Ya, sejarah dalam iman kita. Saudara-saudara terkasih, Yesus menginginkan kepada para muridnya supaya para murid itu mengenal Yesus secara pribadi dan mendalam. Bukan hanya sekedar itu, ikut arus, ya, kata orang, ya, maka dia ikut kemana angin bertiup atau gelombang dia ke situ. Tapi diharapkan bahwa orang itu memiliki pendirian yang jelas tentang Yesus, ya. Dan itu yang sangat diharapkan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita. Kadang-kadang dalam hidup kita mendengar bahwa ada saudara kita yang pindah kandang ke sana, entah kemana. Kita merasa sedih, ya, apalagi kalau orang tuanya itu pengurus di wilayah, pengurus di rukun, pengurus di depas. Tiba-tiba anaknya itu sudah kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita dari gereja. Ya. Mengapa? Karena tidak memiliki iman yang mendalam, yang kuat. Ya, hanya sekedar ikut arus. Ya. Ya. Juga di beberapa tempat, ya maaf, seperti anak-anak kita misdinar ini, waktu masih misdinar, rajin sekali. Tetapi setelah menginjak dewasa, tiba-tiba itu ternyata sudah pindah kandang. Mengapa? Karena ini tidak memiliki iman yang mendalam. Dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mungkin karena hanya ikut ya iman orang tua, ya. Ya, kita semua mungkin itu kita percaya kepada Yesus, ya tentu saja melalui orang tua. Tapi diharapkan dalam perjalanan itu kita mengenal Yesus secara pribadi. Dan kalau kita kenal, kita diharapkan itu mau mencintai, mengasihi dia. Dan kita sampai kepada keputusan iman bahwa dialah satu-satunya jaminan keselamatan saya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, beberapa hari yang lalu, ya, ada umat memanggil ketua stasi, dan ya sebenarnya dia mau sampaikan kepada ketua stasi bahwa orang tua ini, ya, yang sudah sakit-sakitan, dia mau sampaikan bahwa
dia mau ikut anaknya saja. Artinya tidak Katolik lagi. Ya, tapi ternyata ketua stasi itu sudah dengar bisik-bisik sebelumnya bahwa orang tua itu sepertinya dia mau beralih ke tempat lain. Lalu tiba di rumah, dia tidak tanya ini, tapi bilang, Pak, ingat bahwa gereja mulai berdiri di tempat kita ini dulu karena kita yang mulai, bukan orang lain, kita yang memulai. Jadi saya harap bahwa kamu tetap pegang iman kamu. Ya, dan Bapak itu mengangguk-angguk. Ya, walaupun sudah beberapa anaknya di situ sudah membujuk sebelumnya supaya beralih ke keyakinan yang diyakini oleh anaknya. Tapi bapaknya itu, oh ya betul, kita memulai gereja di sini dulu itu setengah mati, penuh perjuangan. Ya, kenapa saya mau tiba-tiba itu beralih? Ya, anak-anak saya dulu ini Katolik karena saya, tapi ya sayang ada beberapa yang tidak Katolik lagi. Tapi singkat cerita bahwa Bapak itu tetap Katolik. Dan sesudah itu ketua stasi panggilkan dia, panggil pastor untuk mendoakan dia, memberikan sakramen pengurapan orang sakit dan komuni. Dan 3 hari sesudah itu dia berangkat dalam damai. Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaan dari Yesus tadi kepada para muridnya juga itu tetap aktual bagi kita. Ya, Firdaus, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, ini ditujukan kepada kita masing-masing, dan kita harapkan itu memberikan jawaban secara pribadi, bukan hanya sekedar menurut jawaban orang banyak atau kata orang, tapi jawaban pribadi saya. Ya. Dengan demikian, kalau kita memberikan jawaban sesuai dengan keyakinan iman kita, maka kita pun juga akan diberi nama yang baru. Dan nama yang baru itu ya telah kita terima sejak kita dibaptis. Kita diberi nama yang berasal dari Allah. Dan moga-moga kita itu sungguh-sungguh menghidupi, mengamalkan nama itu. Ya, bukan hanya ya sekedar tempelan ya, itu dalam orang-orang bangsa orang-orang Latin mengatakan nomen est omen. Nama adalah tanda. Nama menunjukkan kepribadian seseorang. Nama menunjukkan karakter seseorang. Ya. Dan kita semua ya mungkin ya ada yang bernama Agnes di sini? Ada. Ya. Oh, Agnes. Oh, ternyata masih ada di rumah, tapi tidak apa-apa. Nah, Agnes itu artinya suci. Ya. Atau mungkin ada yang bernama Adriana. Adriana itu artinya berani. Tapi kalau Adriana orangnya itu lembek-lembek atau lobet, wah, lebih ganti itu namanya. Ya. Atau Petrus, rukun Petrus. Ya, Petrus itu batu karang, berani, bukan lembek. Ya. Ya, berani karena benar. Ya. Dalam kebenaran. Ya, nah, tentu saja saudara terkasih, ya, nama yang telah kita pakai itu seperti dari Simon menjadi Petrus, ya, itu memiliki makna atau harapan yang mendalam, dan diharapkan kita itu mau mengamalkan akan hal itu. Dan dengan demikian, saudara terkasih, sebagaimana yang ditekankan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada orang di Roma tadi, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Seluruh hidup dan karya kita di dunia ini berasal dari Allah,
dan kita ada seperti ini, dan semuanya itu kembali kepada Allah. Saudara terkasih, mari kita mohon dalam hari ini, moga-moga kita senantiasa semakin mengenal Yesus secara pribadi lewat doa pribadi kita dan juga lewat karya belas kasih kita. Semoga demikian. Amin.